Ada cek kesehatan dulu. Makanya sekarang mumpung masih muda, karena apa? Sekarang tuh makanan-makanan udah banyak yang nggak sehat. Bapak tuh kemarin-kemarin sering dengar anak-anak SD udah pada kena gula. Kalian pun mungkin sering, ya, suka lihat beritanya begitu. Ada anak SMP kecanduan games, jadi motoriknya itu rusak, jadi sering kejang-kejang. HP-nya nggak ada, tapi ininya gerak-gerak sendiri, gitu loh. Sering lihat, saya pernah lihat tuh yang begitu. Usia-usia begini, saking kecanduannya, saraf di otaknya rusak. Silakan main game, silakan. Nongkrong silahkan, tapi atur waktunya. Mendingan tidur dulu, nanti malamnya bangun. Itu lebih enak tuh. Daripada sekarang kelihatan oke, ya kan, gagah gitu ya. Bapak ngasih tahu, hati-hati jaga kesehatan itu. Paham sampai sini? Sampai sini paham ya? Intinya adalah kesehatan. Jangan sampai kalian-kalian ini punya penyakit-penyakit kronis masih muda. Kalau Bapak lihat nih ya, orang-orang Jepang ya. Sekarang tuh Jepang tuh memang sedang krisis populasi ya. Krisis populasi Jepang itu sekarang. Tapi kalau Bapak lihat orang-orangnya itu udah pada tua-tua kan. Tapi sehat-sehat. Umurnya itu panjang-panjang, 80, 90 itu orang-orang tua itu. Tapi masih bisa beraktivitas gitu. Berbeda dengan orang-orang kita Indonesia, terkhusus di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Tangerang, Bandung gitu ya. Berbanding terbalik, orangnya muda-muda, tapi pada penyakitan. Badannya kecil-kecil lagi. Coba deh, kalian bandingkan. Postur tubuh orang Indo sama orang Korea sama orang Jepang. Orang Indo mah kurus, kecil, hitam. Bandingkan dengan orang-orang Korea. Tinggi badannya itu tinggi-tinggi. Kenapa? Pola hidupnya bagus, makanannya bagus, sehat-sehat. Kebiasaan bangun paginya juga bagus. Olahraganya. Bukan Bapak mendiskriminasi, bukan. Tapi itu kenyataan. Silakan cek. Silakan kalian lihat sendiri. Rata-rata tinggi badan orang Indonesia itu berapa? Orang Korea berapa? Orang Jepang berapa? Itu pengaruh. Dari mana? Dari apa yang dia makan dan dari apa yang dia lakukan setiap hari. Dilihat aja coba. Artinya apa? Artinya ini harus diperbaiki nih. Bapak hari ini mengingatkan kepada kalian semua. Ya. Pertama, pola hidup. Yang punya kebiasaan begadang, stop. Hari ini mungkin sehat. Jangan sampai 10 tahun ke depan kalian punya penyakit gagal ginjal. Mesti cuci darah setiap minggu. Sekali cuci darah habis uang 1 juta tuh. Cuci darah. Mau begitu. Kamu nggak bisa kerja, nggak bisa nikah. Kalau penyakitan. Apalagi kalau sudah mengenal obat-obatan terlarang. Naudzubillah. Atau mengenal minuman-minuman yang tidak pantas untuk diminum. Sekarang kelihatan keren. Mau bertahan sampai kapan coba? Paling lama berapa tahun kalian bisa sehat kalau punya kebiasaan kayak begitu? Paling lama 5 tahun? 10 tahun? 10 tahun kalian usia berapa? 20. Ini usia berapa? 15. 10 tahun? 25 tahun. Kalian pengen hidup sampai usia berapa? Pengen hidup abadi? 100 tahun. Nggak apa-apa, 100 tahun asal sehat. Usia 100 tahun masih bisa lari. Usia 100, bukan buset. Tapi bisa. Nabi Adam usianya berapa coba? 1000 tahun. Nabi Nuh berapa? 1000 tahun. Orang Jepang, Korea, umurnya panjang-panjang. Orang Indonesia, 50 tahun udah stroke. 40 tahun darah tinggi. Habis itu mati. Mati kan? Mati semua kan? Saya mati, kalian mati. Setiap apa yang kamu kerjakan, setiap apa yang kamu lakukan dimintakan pertanggung jawaban. Nah, kemudian apa lagi? Selain bangun pagi, ibadah. Nah, ibadah itu apa sih ibadah? Apakah ibadah itu sholat, zakat, haji? Ya, itu termasuk ibadah. Tapi ibadah itu adalah ibadah hablum minallah. Ya. Itu urusan kamu dengan Allah itu. Tapi ada ibadah lagi. Yang disebut ibadah itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Mungkin yang di pesantren ngerti lah itu. Ya. Kalian duduk di sini pun adalah ibadah. Bisa jadi ibadah.
Kalau kamu semua belajarnya benar, dengerin saya bicara, difahami, dan pulang sekolah diamalkan. Wah, tadi pagi Pak Iqbal ngomongin masalah bangun pagi, saya cobalah hari ini bangun pagi, saya nggak begadang gitu. Saya tadi hari Selasa pagi itu Pak Iqbal bilang suruh tahajud, nanti malam saya cobalah tahajud, mulai membiasakan. Nah itu kan apa namanya, pengamalan gitu. Tapi itu sebatas hablum minallah ya, itu urusan kamu dengan Allah. Ada ibadah lain seperti hablum minanas. Seperti apa itu yang seperti itu? Kalau ada teman minjem duit, pinjemin, itu ibadah tuh. Pak, tapi orang itu kalau giliran minjem mah baik Pak, tapi giliran ditagih pura-pura lupa, bilangnya mau dibayar dalam waktu seminggu, udah seminggu lupa Pak, itu gimana Pak? Ada yang suka begitu? Banyak. Yang punya banyak hutang, ya jangan dibiasakan. Terus gimana Pak kalau yang begitu? Harus ditagih. Ada teman kamu misal lewat WA, ya kan, biasanya assalamualaikum dulu biasanya. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba assalamualaikum, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu salah satu tanda-tanda mau pinjam uang. Boleh minjemin uang, tapi harus ada saksi. Boleh, nanti kita ketemuan di mana? Misalkan, berapa dalam jangka waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, harus dibayar. Tapi lupa dia Pak, udah ditagih berkali-kali nih, nggak ada terus. Apa yang harus dilakukan? Silahkan ikhlaskan. Jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan punya hutang. Kemudian apalagi? Hormat kepada orang tua. Ya. Jangan sekali-kali coba melawan kedua orang tua. Kalian semua punya orang tua, punya ayah dan punya ibu yang masih hidup, hormatin. Jangan coba-coba membantah. Kalau hidup kalian nggak mau kewalat. Tahu kewalat? Kewalat itu apa sih? Apes, tahu apes? Nah, hidupnya itu apes terus. Bikin apa-apa gagal. Mau ke sini musibah, ke sono musibah. Itu coba cek, ngapain aja kamu itu kena musibah, apa namanya, ngerjain apapun orang nggak ada yang ngehargain, coba cek tuh perilaku kamu kepada orang tua. Pak, perasaan saya nih kerjain tugas sungguh-sungguh, ngerjain apa-apa sungguh-sungguh, tapi kok nilainya jelek terus Pak, nggak kayak dia, padahal ngerjainnya kayaknya biasa-biasa aja Pak, tapi kok nilainya bagus-bagus terus. Kan sering kan begitu ya, pernah kalian merasa begitu di pelajaran A misalkan ngerjain apa-apa itu bagus, ulangan bagus, tahu-tahu nilainya jelek. Sering nggak begitu? Tahu-tahu nilainya sama yang jelek. Coba cek perilaku kalian kepada orang tua. Kemudian yang kedua, hormat kepada guru. Jangan coba-coba juga kalian apa namanya, benci kepada guru, ya, nggak suka kepada guru apa, biasanya nggak suka kepada guru apa tuh biasanya? Guru galak. Dengerin aja. Sami'na wa ta'na. Pak, saya nggak paham Pak. Nanya makanya kalau nggak paham. Kalau nggak paham, tapi udah nanya masih nggak paham, tanya lagi. Masih nggak paham Pak sampai lulus, ya udah nggak apa-apa. Allah itu nggak butuh hasilnya, ya. Yang Allah tagih itu apa? Usahanya. Guru dengan melihat kamu atau sering mendapatkan pertanyaan dari kamu, itu adalah nilai plus bahwa anak ini usahanya bagus, ikhtiarnya bagus, pengen ngerti nih ternyata anak ini. Pasti guru juga mengerti. Oh anak ini, tapi nilainya masih jelek juga misalkan. Tapi karena anak itu sering bertanya, pas ulangan masih jelek, pasti guru itu punya pertimbangan lain. Karena guru itu kenal dengan orang itu. Paham gak kira-kira? Semakin sering bertanya itu semakin dikenal. Semakin dikenal usaha dia, ya, dikenal dengan usahanya, pengen taunya gitu ya, maka akhirnya apa? Dia Bapak jamin 100% ya. Bapak jamin 100% pasti nilainya bagus. Meskipun ulangannya jelek. Tapi dia punya usaha. Paham sampai sini ya?
Itu adalah juga bagian dari ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah apa? Menuntut ilmu itu kewajiban. Dari lahir sampai ketemu liang lahat, kalian itu wajib menuntut ilmu. Nah, ilmu itu buat apa? Pertanyaannya kan begitu. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu yang pertama kali manusia dapatkan ilmu apa? Kalau kita belajar, ini konteksnya konteks sejarah ya. Ilmu yang paling pertama manusia dapatkan itu apa? Ada yang bisa jawab? Yang pertama manusia dapatkan. Sehingga manusia itu semakin maju peradabannya. Membuat api. Ini konteksnya sejarah ya. Gara-gara manusia dulu bisa menciptakan api, bagaimana mereka bahagianya bisa menemukan api. Ya kan? Dengan api bisa apa coba? Bisa masak. Emang ngaruh Pak masak? Jelas pengaruh. Orang dulu kan hidup dari apa? Dari berburu. Sebelum menemukan api, orang tuh makan daging mentah. Ketika menemukan api, orang itu bisa masak dulu. Sehingga apa? Nutrisinya itu bisa lebih cepat diserap. Akhirnya apa? Akhirnya proses perkembangan otaknya pun semakin cepat. Artinya apa? Kecerdasan pun meningkat. Ilmu itu cara.